Baik, nah Ustaz, berikutnya juga terkait dengan tindakan kriminal membunuh. Kita simak dulu yang satu ini, ada pasutri atau pasangan suami istri yang tewas bermandikan darah di rumahnya. Pembantalan perjanjian kepada tukang bangunan yang diduga menjadi latar belakang pembunuhan tersebut. Temuan jenazah pasangan suami istri dalam rumah mereka di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Bawa-Bawa, Sulawesi Tenggara mengundang kehadiran aparat kepolisian. Ya, ini bukan kematian biasa. Pasangan tersebut ditemukan bersimbah darah. Adalah tetangga mereka yang awalnya melihat kaki terjulur diikuti darah mengalir dari pintu dapur rumah korban. Ia pun melaporkannya ke warga lain hingga berlanjut ke aparat kepolisian. Pelaku ini menggunakan senjata tajam. Lukanya di bagian mana saja Pak? Terjadi luka di bagian leher dan dada. Untuk korban luka pada leher, dan untuk suaminya itu selain daripada leher di bagian dada sebelah kiri. Isak tangis keluarga mengiringi diberangkatkannya jenazah suami istri itu ke rumah sakit. Sementara polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara, mencari jejak pelaku dan barang bukti. Penyelidikan segera membuahkan hasil. Tersangkanya merupakan tukang bangunan yang mengaku punya perjanjian kerja dengan para korban. Kepada polisi, pria berusia 31 tahun itu mengaku kesal. Mulanya, pasutri tersebut meminta untuk dibuatkan pagar dan jendela kepada tersangka. Senang mendapat pesanan, tersangka rela berutang untuk menyiapkan seluruh bahan bangunan yang diperlukan. Namun kemudian ia mendengar kabar korban mencari pekerja lain. Hal itu lantas membuatnya geram dan berencana membunuh korban jika benar pekerjaannya dibatalkan. Tersangka lantas mendatangi rumah korban untuk memastikan dan menanyakan kelanjutan pekerjaan yang dijanjikan. Ternyata benar, korban laki-laki berinisial LA batal mempekerjakan pelaku dan telah mengalihkannya kepada orang lain. Mendengar itu, tanpa ragu tersangka melaksanakan rencananya menghabisi LA menggunakan celurit. Mendengar keributan, istri LA yang ada di ruangan lain datang melihat. Seketika itu pula istri LA turut dilukai hingga tewas. Tak sampai di situ, tersangka menggasak ponsel dan kabur dengan mengendarai sepeda motor korban. Motifnya sakit hati. Jadi sakit hati, ya kesal karena korban menjanjikan untuk tender pembuatan pagar rumah, kemudian jendela juga trali. Nah, sementara pelaku ini sudah belanja, tendernya dibatalkan secara sepihak dan dialihkan kepada orang lain. Menghabisi 2 nyawa akibat gagal mendapatkan proyek, nyatanya hanya membuat tersangka kian terpuruk. Ia tetap saja tak bisa mendapat upah. Bahkan kini justru harus menanggung hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita lihat dari 2 kasus tadi, rasanya teramat disayangkan kalau mental kita begitu cepat untuk mengakhiri kasus dengan cara membunuh begitu Ustaz ya. Ini motifnya berbeda Ustaz. Kalau yang terakhir karena pelaku marah, perjanjian sudah disepakati kemudian dibatalkan. Nah, apapun alasannya tentu seperti Ustaz bilang tadi tidak menjadi alasan untuk kita mengakhiri nyawa seseorang begitu. Nah, kalau kita lihat dari motif tadi Ustaz, kalau menurut Islam sendiri seperti apa etika dalam perjanjian? Ya, ini ya jelas kalau dalam Islam itu semuanya diatur secara detail ya. Bahkan kan dalam Islam itu ketika kita mengikat perjanjian itu harus tertulis. Makanya mesti tadi itu ada MOU atau kontrak kerja, tetapi tidak begitu saja. Seorang muslim itu terikat dengan lisan atau ucapannya ya, karenanya ada hadis yang menyatakan jika dia berkata bohong, jika dia berjanji ingkar, dia diberi amanah kemudian khianat, itu termasuk orang-orang yang munafik. Nah, dalam pekerjaan ketika dia sudah memberikan pekerjaan kepada seseorang itu ya, kemudian apalagi kan kalau sudah belanja kan artinya memang sudah fix, confirm gitu ya, artinya sudah terikat perjanjiannya, tidak bisa membatalkan sepihak. Nah, itu hukumnya berdosa besar dia. Nah,
Tetapi juga yang dilanggar tadi, ya, yang dibatalkan sepihak, sebetulnya kan ada jalur-jalur hukum ya, ya kemudian bisa dimusyawarahkan, ya bisa kemudian disinilah tentu dibutuhkan ilmu atau pendidikan ya, yang kalau seandainya ada kasus ini, what next gitu, kalau ada kasus ini bagaimana gitu ya. Nah ini kan pentingnya yang namanya pendidikan, yang pentingnya yang namanya wawasan ya terhadap beberapa perjanjian pekerjaan dan lain-lain, muamalah tentu ya. Kalau tidak ya seperti ini kan jadi na'udzubillah min dzalik ya. Sebetulnya dia yang ditolimi, tetapi akhirnya dia yang menjadi zalim gitu. Nah ini nih, hati-hati ya terhadap hal-hal yang seperti ini. Perjanjian tidak bisa dipatahkan secara sepihak. Nah, begitu juga dengan istilah, saya pernah mendengar bahwa janji adalah utang yang walaupun sudah meninggal, tetap harus dibayarkan kepada ahli warisnya. Apakah betul begitu, Ustaz? Dan dalam kasus tadi seperti apa kira-kira dalam membayar utangnya? Ya intinya kalau seandainya janjinya seperti apa ya, ketika dia bernazar gitu ya, artinya mempunyai janji dengan Allah gitu, itu tentu tidak bisa semena-mena dia ya. Dia kalau misalnya tidak mengerjakan itu, dia ada yang namanya kafarat ya. Kafaratnya itu ya kalau tidak dia berpuasa, dia membebaskan budak ya, dan lain-lain ya. Nah, tetapi kalau seandainya tadi janji juga, ketika seseorang berjanji kemudian dia meninggal dunia ya, nah janji yang memang sudah yang sudah tertulis, memang sudah kemudian didengar oleh beberapa saksi, itu harus perlu ditunaikan gitu ya janjinya itu. Karena apa? Karena memang seseorang ketika berjanji dia terikat oleh janji tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, jadi jangan disepelekan begitu Ustaz ya. Bahkan juga harus disebut dalam surat waris jangan-jangan Ustaz ya.